Nah, jadi ada keinginan akal, ada keinginan nafsu. Keinginan nafsu adalah keinginan yang tumbuh dari tubuh itu, fisik sifat ini. Bahkan nafsu adalah diri. Diri adalah terdiri daripada anggota tubuh. Berarti nafsu adalah keinginan satu kesatuan dari keinginan anggota tubuh ini. Itu nafsu. Dan nafsu itu bukan ciptakan yang terkutuk. Itu anugerah dari Allah. Yang terkutuk itu setan. Kalau nafsu tidak. Maka di Al-Quran tidak ada kata nafsu terkutuk. Tidak ada. Yang terkutuk itu setan. Karena setan itu satu sifat yang putus asa dari rahmat. Itu setan. Baik manusia dan jin. Ya. Nah, hanya nafsu itu pintu setan. Nafsu pintu setan, setan jin untuk masuk kepada manusia agar manusia jadi setan. Gitu. Jadi nafsu itu pintu setan, setan dari jin untuk masuk kepada manusia agar manusia jadi setan. Jadi nafsu ini adalah anugerah yang mulia dari Allah. Karena nafsu itu adalah tubuh, sifat tubuh. Coba orang nak dunia, ya kan ada tubuh. Kalau tubuhnya dibuang tinggal ruh. Ruh itu sama dengan malaikat, tak nak dunia lah. Ya. Kita ingin harta itu ya karena tubuh ini. Kita ingin tahta karena tubuh ini. Kita ingin wanita pun karena tubuh ini. Coba dibuka tubuh ini, jadi malaikat. Ya. Tak ingin tahta, tak ingin wanita, tak nak harta, ya. Tak nak senjata, ya. Tak nak apa-apa, juta-juta pun tak nak. Ya. Dan kalau tubuh ini tidak punya keinginan itu, menderita pula. Ada orang tak nak menikah karena memang tak punya keinginan, menderita lah tuh, sakit loh, tak sempurna tuh. Ya. Itu sebab akal ini di atas, di depan. Maka pimpinlah tubuh ini dengan akal. Dan itulah namanya manusia. Jika tidak, karena tubuh ini bahan ciptaannya adalah alam semesta. Tubuh ini diciptakan dari ekstrak semua alam semesta. Terutama sifat-sifat yang aktif, yang faal istilahnya. Ya, itu adalah ekstrak sifat binatang. Kita kalau tidak ada akal, maka kita adalah raja binatang. Ya. Karena di dalam diri kita ini semua sifat binatang ada. Sangat sempurna, luar biasa. Jika anjing jumpa kerbau, anjing tuh tak paham dengan kerbau apa ini. Kenapa? Beza sifat. Kerbau pun tak ambil kira. Ya. Tak kenal lah, tak paham. Ya. Itu sebab binatang itu sekarang begaduh, sekarang baik, sekarang begaduh, sekarang baik, sekarang baik. Dia tidak punya otak itu. Dia hanya sifat kebinatangan itu. Nah, kita ini alhamdulillah semua punya. Kerbau ada, anjing ada, monyet ada, ya, kucing ada kita ini. Ya, tikus pun ada pula. Ya, tikus-tikus politik. Ya, ada juga. Alhamdulillah. Maka kita perlu punya akal tuh. Ya, karena akal itulah kebijakan. Karena akal itulah Allah bagi syariat. Nah, oleh karena itu
Disuruh tundukkan nafsumu kepada akal. Tapi akal mesti isi pikiran, ilmu, pengetahuan. Ya, karena kalau tidak, tak mampu akal itu menampung keinginan fisik. Maka orang menjadi orang yang bijak dalam jahat itu karena tidak ada ilmu kebaikan. Ya. Coba orang Yahudi itu, dia menjadi orang bijak di dunia ini. Kenapa? Karena untuk melakukan kejahatan. Coba dia suruh tobat masuk Islam, jadi bodoh tuh. Karena genetik mereka genetik bodoh. Genetik yang bijak itu genetik orang Islam lah, katakan begitu. Ya. Ada orang ketika dia jahat, bijak sangat. Tapi ketika dia tobat, jadi tak bijak. Nah, maka pada permulaan untuk melawan nafsu adalah akal. Ya. Akal pada asasnya sebelum mendapat ilmu pengetahuan, memang akal sebuah alat untuk mengetahui baik buruk. Itulah yang disebut manusia. Muslim atau kafir, akal itulah sebuah neraca untuk mengetahui baik buruk. Namun jika tidak punya pengetahuan rohani, maka kebaikan itu hanya bersifat individual. Egois. Untuk dirinya, untuk golongannya, untuk dan seterusnya. Ya. Tetapi jika ada kerohanian dan akal dipimpin oleh kerohanian, maka dia memandang kebaikan itu untuk semua alam semesta ini. Itu sebab Nabi dikatakan rahmatan lil alamin. Manusia kah, binatang kah, alam semesta kah. Maka rohani itulah rahmah lil alamin. Ya, karena Nabi adalah akhlak, Nabi adalah kerohanian, Nabi adalah yang disebut hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammadi adalah sifat kerohanian, makarimul akhlak. Nah, maka tundukkan akal kepada ilmu. Tundukkan nafsu kepada akal. Minimum orang gunakan akalnya sebaik-baiknya, berpikir positif. Karena orang yang berakal itu bukan orang yang sebenarnya, orang yang berakal sehat bukan dia mengetahui baik buruk, bukan. Tetapi dia mengetahui akibat dari perbuatan buruk. Itu berakal. Banyak orang tahu baik buruk, tapi dia melakukan keburukan. Tidak tahu, tidak sampai pikirannya kepada akibatnya. Alah, udahlah, urusan nantilah belakangan. Itu akalnya tidak sehat meskipun akalnya ada. Tapi kalau akalnya sehat, bukan tahu ini baik ini buruk. Coba, orang dibuat gila saja. Tak ada baik buruk, dia telanjang di tengah jalan, makan bangkai. Ya. Tapi ketika akalnya ada, dia sudah tahu baik buruk. Tapi jika sehat, dia tahu akibat ini buruk sangat dan dia menjauhi. Ya. Nah, oleh karena itu perlu akal itu diberi pikiran-pikiran ya, yang positif, yang baik, ilmu katakan, untuk mampu membimbing akalnya dan pada gilirannya mampu memimpin fisiknya, nafsunya.